Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Zainal Zaki dengan NIM F1D022080. Sekarang saya akan membahas soal respon saya, yaitu menjelaskan kembali soal jurnal yang kemarin. Dan di sini saya pertama mulai dari import library. Di sini kita memakai NumPy, matplotlib.pilot, pplot, sama CV2. Nah, NumPy ini dipakai buat operasi array dari gambarnya nanti. Matplotlibnya ini dipakai untuk menampilkan atau membaca sama memberikan nama juga nanti di gambarnya. Dan OpenCV ini buat manipulasi dari warna gambar. Terus kemudian kita masuk pertama itu menampilkan gambar, kita pakai plt.mread. Mread ini buat nampilin gambar dari file yang kita simpan. Terus kita memberikan dia nama itu ang, ya ang. Terus selanjutnya kita tampilkan menggunakan imshow, plt.imshow. Selanjutnya ini ada pengubahan warna citra. Pengubahan warna citra ini kita memakai CVT color dari OpenCV. Itu dengan parameternya itu ada gambar dari yang kita masukkan sama model warna apa yang mau kita pakai di situ. Di sini saya pakai color BGR to gray, ini mengubah warna gambar menjadi abu-abu. Terus kita memberikan nama, terus kita menampilkan dia gambar tadi ini yang kita simpan hasil konversinya pada gambar abu. Terus kita fokuskan warna pada warna gray dengan value minimumnya itu 0 dan value maksimumnya itu 255. Ini maksudnya nilai pixelnya nanti dari 0 sampai 255. Dan hasilnya akan seperti ini, warna abu. Terus kita lanjut ke histogram yang ada di sini. Oke. Di histogram ini kita pertama perlu membuat yang namanya dua variabel, yaitu tinggi dan lebar, di mana ini akan mengambil bentuk dari si gambar abu yang tadi. Terus kita membuat variabel namanya numbit, ini buat ngisi dari pixelnya sampai 256, dari 0 sampai 255 berarti. Terus kita membuat variabel histogram, di mana dia akan membuat array yang isinya itu 6 bit. Berarti isinya itu dari 0 sampai 255. Itu tipenya integer. Terus di sini kita memakai looping dengan batasan itu range-nya dari tinggi sama lebar dari gambar. Looping pertama untuk tinggi, looping kedua untuk lebar. Di sini setiap kali dia looping di lebar, itu akan menyimpan pixel pada gambar abu posisi i, j pada variabel n pixel. Nah, nanti n pixel ini akan dihitung jumlahnya pada histogram, array histogram tadi yang ini. Array histogram yang di sini. Dia akan menghitung jika ketemu pixel yang sama, dia akan menambah nilainya dengan 1. Maka kalau kita print dia histogramnya akan hasilnya seperti ini. Dia tidak menemukan pixel kosong 1 dan 2. Dia mulai menemukan dari pixel 3, value array ketiga. Kan dimulai dari 0, 1, 2 sampai 255. Nah, di 0, 1, 2 ini dia tidak ditemukan pada gambar. Dia dimulai dari 3 sampai 255. Dan ini kenapa angkanya dia besar? Karena angkanya ini merepresentasikan jumlah pixel yang ada, jumlah warna itu. Misal ada pixel 3, dia pada gambar itu terdapat 11 pixel yang bernilai 3. Dan untuk menampilkan histogramnya, di sini saya memakai PLT bar dengan batasnya itu dengan range X-nya itu dari 255 itu, ini. Dan Y-nya itu kita pakai histogramnya tadi. Maksudnya ini jumlah banyaknya yang ini. Yang tertingginya berapa? Sini sampai 3000. Oke. Terus saya kasih warna di sini warna biru. Kita menampilkannya dengan PLT show. Dia langsung otomatis menampilkan yang di atasnya. Oke. Terus ini selanjutnya itu yang normalisasi. Nah, untuk normalisasinya ini itu kita mencari kembali sumbu X-nya. Bukan mencari kembali. Kita memetakan kembali sumbu X-nya dari 0 sampai 255 tadi dengan looping X. Untuk nilai X-nya itu berada di range 6 bit yang 256 tadi. Terus kita menampilkannya itu bersamaan dengan histogram dibagi dari tinggi kali lebarnya untuk mendapatkan nilai rata-rata dari setiap pixel yang ditemukan. Dan didapat seperti ini hasilnya. Oke, ini sekarang yang konvolusi nomor 2. Kita buat metodenya dulu pakai parameter image sama kernel. Terus kita ambil ukuran dari kernelnya pakai kernel.set. Kita tentukan berapa banyak padding yang harus ditambahkan pakai operasi kernel height dikurangi 1 dalam kurung. Setelah itu dibagi 2. Terus kita menentukan padding width. Padding width ini ukuran paddingnya nanti itu atas, bawah, kiri, kanan.
Itu kalau di hasil padding size-nya 1, di atas akan bernilai 1, bukan bernilai, akan bertambah 1, di bawah akan bertambah 2, di kiri akan bertambah 1, di kanan akan bertambah 2, karena padding size plus 1. Terus ada padding image. Padding image di sini untuk menambahkan padding yang udah dibuat di padding white pada gambar, makanya dia pakai parameter padding white, terus pakai mode konstan untuk menambahkan nilai kosong sebagai paddingnya. Terus kita membuat ukuran dari image, itu image the shape paketnya. Terus kita buat sebuah kayak array matrix, itu bernilai kosong, tapi ukurannya itu berdasarkan image shapes tadi yang disimpan di variabel height sama weight. Terus kita buat perulangan yang 0 ini untuk height, dan yang J ini untuk yang weight-nya. Terus buat variabel subset, di sini yang akan menyimpan padding image yang tadi, yang ini, dioperasikan berdasarkan posisi I sama J-nya. Jadi di posisi I ditambah tinggi kernel, di posisi J ditambah dengan lebar kernel. Terus weight subset ini hasil dari operasi ini akan dikali sama kernel, kan nanti dia akan membentuk kayak matriks gitu. Hasil kalinya itu bakal dijumlahin, makanya ini ada sum weight subset, dia dijumlahin, terus akan diletakkan pada posisi IJ, I, J, ya I dan J itu setelah dibulatkan hasil penjumlahannya. Terus dia akan menggambarkan zero padding. Nah, untuk selanjutnya kita membuat kernelnya itu pakai array, np array. Terus konvolusi image kita panggil metode yang di atas, dengan nama variabelnya kita pakai gambar abu sama namanya kernel. Terus kita buat lagi nilai minimum sama nilai maksimum. Nilai minimum itu dapat dari np.min konvolusi image, yang ini dia mencari nilai minimum dari pixelnya, terus ini mencari nilai maksimum dari pixelnya. Terus kita normalisasikan dengan membulatkan hasil konvolusi dikurangi minimum dibagi maksimum dikurangi minimum. Terus kita tampilkan dia, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 3, kita akan merotasi gambar yang ini. Di sini kita membuat metode dulu, itu namanya rotate image dengan variabel M, dan angle M ini nanti untuk gambarnya. Terus kita buat variabel baru, height sama weight, ini maksudnya HW, dengan mengambil ukuran dari si gambar, si M. Terus kemudian kita akan membuat rotasi rotate image. Ini mengambil ukuran dari gambar, mengambil bentuk gambar, bentuk dari array-nya, tapi isinya kosong, matriks array-nya isinya kosong. Terus ini ada theta. Theta ini dia akan menyimpan radian dari si angle-nya. Hasil pembuatan radian dari angle-nya. Terus akan menghitung center center X sama dengan W bagi 2. Weight-nya dibagi 2, dan center Y sama dengan H dibagi 2. Untuk ini, H dibagi 2, dapat di tengah. Terus ini ada for I dengan weight sama dengan height. Di sini karena berarah ke arah jarum jam. Terus dia akan membuat variabel X, itu operasinya kayak ini, sepanjang ini, np cos theta dikali Y dikurang center X, ditambah np sin theta dikali Y dikurang center Y, ditambah center X. Sama untuk Y, tapi bedanya di pertama dia pakai J lebih dulu, di sini pakai I lebih dulu, sama di akhiran. Terus dia akan memeriksa kalau lebih kecil dari sin X lebih kecil dari sin X lebih besar dari 0 dan W-nya lebih besar dari X, sama sin Y lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari H. Itu akan membuat rotate image, variabel rotate image J, I dengan menggunakan gambar M tadi, M posisi Y, X, Y, X. Dan ini membalikan hasil operasi.
Dan kita panggil ini nama gambarnya udah saya ubah jadi rotran. Kita kasih sudut 40. Kalau kita tampilkan dia akan seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada translasi. Translasi di sini kita buat variabel metode dulu. Terus dia akan melakukan loop dengan range weight sama height-nya. Itu akan menjumlahkan pixel dari i-j-nya, i,j dengan translasinya dari si weight sama h-nya. Terus dia kalau si y lebih besar dari 0, lebih kecil dari w, sama dia ngecek lagi si x-nya itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari h atau enggak. Kalau dia sesuai, dia akan mentranslasinya si image tadi berdasarkan image x, y. Dan hasilnya akan jadi seperti ini. Kita pakai si posisinya itu 300 sama negatif 163. Ini dia berdasarkan bukan nm ya. Ini berdasarkan ukuran dari gambar. Terus yang nomor 4 itu ada pencerminan. Pencerminan ini metodenya kita buat kayak gini. Mirror horizontal, dia pakai parameternya image. Terus dia akan membuat variabel kosong dulu. Kita melakukan looping berdasarkan kolom gambarnya. Terus akan membuat variabel mirrored row, itu baris dari gambar. Baris dari gambar. Terus dia membuat lagi pixel untuk pixel di dalam reserved row. Ini dia dibalik row-nya. Terus dia akan membuat si mirrored row ditambah dengan pixel dari yang sini. Dia dibaca kebalik reversed ini. Jadi yang posisi 1 jadi posisi 255. Jadi yang pertama dia tambah itu posisi 255 masuk ke dalam mirrored row. Terus mirrored image append mirrored row. Yang ini ditambah bagian potongan pixelnya. Mirrored row. Nanti dia berulang lagi sampai ke baris-baris selanjutnya. Terus kita panggil, ini nama image-nya translated. Ini ketukar posisi. Dia balik posisinya. Kita lanjut untuk dilatasi. Di sini dilatasinya membuat metode dulu seperti biasa. Ini mengambil height sama weight-nya. Terus membuat variable skala tinggi sama skala lebar. Itu hasil kalinya dari skala. Terus membuat variable skala image. Ini diisi 0 dari hasil kalinya si white ini dikali sama si 0. Dan for underscore ini maksudnya for ini tadi. Dia 0. Dia nanti diisi 0. Variabel yang ini. Wait. Pada range scaled height. Ya. Scaled height yang di sini. Yaitu setelah ditambahkan dia akan ditambahin 0 lagi. For i in range height sama for. Terus dia buat loop di dalam loop dan dalam loop lagi masih banyak. Ini dia berdasarkan height sama weight-nya. Pada weight dia akan di variable pixel akan diisi sama image pixel i sama j. Terus pada loop y itu berdasarkan ukuran skala, sama loop x-nya juga berdasarkan ukuran skala. Ini akan mengkali hasil di m kali i sama skala y. Skala ditambah y dikali posisi j-nya akan dikali j dikali skala ditambah x. Posisinya ini akan sama dengan si pixel tadi. Ya. Pada semua posisinya ini sama kayak pixel. Dan kita panggil nama gambarnya mirror sama skalanya 3. Hasilnya segini, membesar dia. Yang sebelumnya pada ini cuma sampai 300, 400 lebih. Di sini dia sampai 1250 lebih. Udah bertambah besar ukurannya. Di sini dari 500 sampai 2000. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.